Baik, kita akan membahas sebuah cost function yang biasa digunakan untuk klasifikasi. Jadi bisa kita lihat cost function di sini. Ini sering disebut sebagai cross entropy. Jadi kalau di linear regresi kita memakai OLS, ordinary least square. Di klasifikasi kita memakai cross entropy. Jadi bentuknya seperti ini. Ya, mari kita bahas lebih detailnya lagi. Jadi fungsi ini pada intinya sama, adalah akumulasi atau menghitung seberapa banyak kita benar mengklasifikasikan gitu. Jadi yang pertama ini untuk kelas Y sama dengan 1. Dan yang bagian kedua ini untuk ketika kelas Y sama dengan 0. Maaf, ini kurang lengkap. Harusnya 1 kurangi ini prediksinya. Ya, seperti ini ya. Jadi ini bagian 1, ini bagian 2. Nah, sekarang kita lihat ketika kita di kelas Y sama dengan 1, artinya kita sedang mengklasifikasikan sampel umpamanya ke 1 ya, I sama dengan 1. Dan kita cek bahwa sampel pertama, mahasiswa pertama itu dia tuh lulus. Kita tentu ingin memprediksi bahwa dia juga lulus gitu kan. Nah, kita lihat cara kerjanya. Untuk kelas Y sama dengan 1, kita hanya perlu mengkomputasi bagian 1. Bagian 2 ini bisa kita abaikan. Kenapa? Karena perhatikan, kalau Y sama dengan 1, maka nilai di sini menjadi 0. 1 kurangi 1 jadi 0. Begitu di sini 0, kalikan berapapun, sini juga jadi 0. Jadi 2 ini tidak perlu kita hitung. Ya. Nah, di bagian 1 di sini itu perlu kita hitung. Kenapa? Karena di sini minus Y di sini menjadi minus 1. Ya. Jadi dikalikan nilai setelahnya masih ada nilai tertentu yang perlu kita perhitungkan. Nah, sekarang kita lihat bagian 1 ini. Kita tahu bahwa fungsi H dari X ini itu adalah fungsi sigmoid. Outputnya itu antara 0 sampai 1 ya, pada interval ini gitu ya. Saya tulis interval 0, 1 begini ya, lebih tepatnya. Nah, kita lihat kalau di bagian 1 ini, kalau nilai log ya semakin mendekati 1 berarti semakin mendekati 0, karena log 1 adalah log 0. Begitu kalau sebaliknya, kalau mendekati log 0, dia mendekati nilai tidak berhingga. Di sini kita ingin nilai prediksi dari prediksi kita ini itu mendekati 1. Kenapa? Karena ketika ini log 1 berarti nilainya 0 dikalikan minus 1. Minus Y kan minus 1. Minus 1 kali 0 menjadi 0. Artinya error kita atau cost-nya juga 0, semakin rendah. Itu ya. Jadi bisa kita tulis bahwa ketika Y sama dengan 1, kita ingin prediksi kita itu juga semakin mendekati 1 ya. Semakin mendekati 1 sebesar-besarnya. Tapi kita tahu intervalnya adalah antara 0 sampai 1. Jadi sebesar-besarnya ini, semakin besar ini adalah mendekati 1. Oke. Kalau kita gambarkan ya. Kalau kita plot bagian ini ya, bentuknya akan seperti ini ya. Kira-kira seperti ini ya. Ini adalah cost, ini adalah prediksi kita. Udah, ini adalah ketika ini prediksi kita mendekati 0, ini ketika mendekati 1. Bisa kita lihat ketika kita ada di kelas Y sama dengan 1, ketika prediksi kita mendekati 1 ya, cost-nya itu juga semakin turun mendekati 0.
Sebaliknya, ketika kita di kelas 1, prediksi kita mendekati 0, cost kita juga naik semakin menuju tak berhingga. Ya. Jadi begitu, ketika Y sama dengan 1, kita ingin nilai prediksi kita itu semakin mendekati 1. Sekarang, ketika Y sama dengan 0, kita hanya perlu menghitung bagian kedua. Karena di bagian pertama ini nilainya minus 0, kali berapapun juga akan 0. Sedangkan di sini nilainya jadi 1 ketika Y sama dengan 0. Oke, di sini sama, kita ingin nilai log di sini, ya, 1 kurangi prediksi kita ini, itu semakin mendekati 0 atau log 1, gitu ya, semakin mendekati log 1. Jadi kalau nilai prediksi kita, ya, ketika di kelas 0 ya, nilai prediksi kita itu mendekati 0, maka ini 1 kurangi 0. Jadi log 1, ya, di sini log 1 itu mendekati 0 seperti tadi. Log 1 itu 0 dikalikan sini 1 kali 0. Jadi dia semakin di sini prediksi kita mendekati 0, kita mendapatkan log 1, artinya kita mendapatkan 0 dikalikan di sini 1. Atau kita langsung di sini aja jadi minus 1. Ya. Langsung take into account minus di sini, negatif di situ. Ya, jadi ketika Y sama dengan 0 kita ingin prediksi kita itu semakin kecil mendekati, ini tadi saya tulis mendekati 1, mendekati 0. Kalau kita gambar, ya, bagian ini, ya, itu bentuknya menjadi seperti ini. Ini adalah cost-nya. Ini ketika kita memprediksi 0, ketika kita memprediksi 1. Ya, ini sama. Jadi, kalau kita di kelas 0, kalau prediksi kita 0, ya cost-nya turun. Kalau kita prediksinya semakin ke arah 0, prediksinya, cost-nya turun. Kalau kita ada di kelas 0, sebaliknya kita memprediksi, hasil prediksi kita adalah mendekati 1, maka cost-nya semakin menuju tak berhingga. Gitu. Jadi ini detail dari cross entropy. Kita lihat ini akumulasi dari sampel pertama hingga sampel terakhir. Jadi intinya kalau prediksi kita itu benar, itu cost-nya semakin kecil. Begitu ada prediksi yang salah, cost-nya semakin besar. Ya, jadi itu sekian tentang cross entropy.